Malam. Malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ketemu lagi semuanya di pertemuan online ya. Maaf tadi saya agak terlambat, saya agak lupa nih hari ini ada pertemuan. Oke, mungkin kita baca langsung bukunya halaman 30, Gosyo Cabang, surat perihal kejahatan besar dan kebaikan besar. Saya akan bacakan latar belakang dan juga isi Gosyonya. Latar belakang. Surat ini tidak lengkap pada bagian awal dan akhirnya. Begitupun tidak jelas bila mana ditulisnya surat ini dan ditujukan kepada siapa. Kalau timbul kejahatan besar, maka kebaikan besar akan datang. Kalau di dalam satu negara terjadi pemfitnahan besar terhadap Dharma, maka harus menanggapinya sebagai tanda-tanda hukum kebenaran pasti akan tersebar luas. Dan pada akhirnya memberikan dorongan semangat bahwa walaupun terjadi keadaan bagaimanapun, namun tetap tidak mengeluh, bahkan lebih giat melaksanakan hati kepercayaan dengan keberanian dan kegembiraan. Isi Gosyo. Sebelum timbul masalah besar, maka tidak terdapat tanda-tanda dan alamat yang kecil. Kalau timbul kejahatan besar, maka akan tiba kebaikan besar. Karena di dalam negara ini telah penuh dengan pemfitnahan besar terhadap Dharma. Maka, bukankah hukum kebenaran agung pasti akan tersebar luas? Apakah terdapat hal-hal yang perlu Anda sekalian keluh kesahkan? Walau tanpa maha kasih apapun, sekarang merupakan saat yang harus dirasakan kegembiraan dengan menari-nari. Begitupun walau tanpa Sariputra, sekarang merupakan saat yang harus dirasakan kegembiraan dengan menari-nari. Ketika Bodhisattva Visishakarita muncul dari bumi besar, telah muncul dengan menari-nari. Ketika Bodhisattva Samantabhadra telah muncul di dunia ini, bumi besar telah bergetar dengan 6 jenis getaran. Walau masih banyak hal yang ingin disampaikan, namun karena kesibukan sehingga surat ini diakhiri sampai di sini. Selanjutnya akan diteruskan kemudian. Ya, baik. Oke, ini isi latar belakang dan isi Gosyonya lumayan singkat, tapi pasti baliknya kita sama-sama bisa menggali lebih dalam lagi nih, maksudnya apa nih, gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, Pak Letemea kami persilahkan. Namyo Hodeng Kekyo. Namyo Ringkekyo. Yang terhormat Bapak Aloy, Ibu Kristanti Wijaya, Saudari Hartina. Wah, Saudari Hartina bergesa-gesa ya tadi di mobil ya. Terima kasih Saudari siapa? Hartina, begitu sibuk tapi masih tetap bisa tetap tanggung jawab untuk buat ini ring untuk Jun ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Memang kita lihat dari Gosyo ini, memang di antara Gosyo ini paling pendek ya. Tapi itu artinya sangat mendalam sekali loh ya. Itu saya coba untuk menyampaikan ya. Pasti masih banyak kekurangan dari saya ya. Nanti bisa ditambah apa yang belum sampaikan itu bisa ditambah sama Ibu Kristanti Wijaya. Jadi dari surat ini judulnya surat perihal kejahatan besar dan kebaikan besar. Biasa kalau Nichiren Daishonin tulis surat yaitu menjawab surat kepada murid. Pasti ada kepada siapa, bulan apa, tahun berapa, di mana. Tapi pada surat ini tidak mengetahui surat ini ditulis kapannya ditulis ya, dan ditujukan kepada siapa juga nggak jelas ya. Dan surat ini nggak lengkap lagi ya, itu cuma ada bagian awal dan akhirnya, jadi tengahnya hilang. Jadi Gosyo ya itu banyak yang disimpan oleh Toki Jonin loh di Taisakiji ya. Kalau bukan ada
Topi Jonin ya. Kita hari ini nggak ada Gosyo untuk belajar. Namun bagaimanapun begitu banyak Gosyo, tentunya nggak bisa semua disimpan ya. Ada sebagian pasti bisa hilang ya. Jadi di sini walaupun tidak lengkap dituduhkan kepada siapa, tapi intisari dari Gosyo ini sangat penting ya. Pentingnya apa? Nanti pelan-pelan kita lihat ya. Di mana pada hidupnya Nichiren Daishonin ya. Nah, di situ pada saat itu Buddha Nichiren Daishonin masih muda loh ya. Nah, di situ banyak mengalami banyak penganiayaan. Kenapa? Karena pada saat itu adanya Nichiren Daishonin itu banyak itu sekte, tapi mereka itu menyampaikan sesuatu filsafat yang kurang tepat. Oleh karena itu, kalau dengan filsafat yang kurang tepat di situ, Nichiren Daishonin mengetahui karena Nichiren Daishonin sudah banyak belajar, itu nanti negara Jepang itu akan mengalami malapetaka. Oleh karena itu, mau meluluskan pandangan atau filsafat yang benar, maka itu Nichiren Daishonin tulis suratnya Rikso Angkokuron. Ya, isi dari surat ini adalah untuk mau menenteramkan negara, ya, menegakkan, menenteramkan, mensejahterakan negara dengan hukum Nam-myoho Renge Kyo, ya, supaya dengan hukum ini bisa laksanakan dengan dharma yang secara tepat, ya. Pihak pemerintahan bukan mau dengan nasihatnya, malahan Nichiren Daishonin mengalami banyak penganiayaan, antaranya yang kita sudah belajar ya, di mana dia tinggal di gubuk yang kecil namanya Magayace. Di situ diserang loh, sampai dahinya itu kena luka. Nah, begitupun dibuang dari Pulau Isu, kemudian juga dalam peristiwa Tatsunokochi, di mana Nichiren Daishonin mau dipenggal kepalanya, oleh karena beliau adalah Buddha, dapat perlindungan, keluarnya meteo, getarkan kesungguhan hati, getarkan meteo, sehingga anggotanya takut lari, sehingga Nichiren Daishonin lolos dari penggalan kepala. Namun demikian Nichiren Daishonin kena mau dipenggal nggak bisa, malahan dibuang kemana? Buang di Pulau Sado. Pulau Sado adalah tempat kriminal ya. Biasa di situ tempatnya dingin. Kalau buang di situ, kalau pasti tidak dapat makan, pasti dingin, bisa mati kelaparan. Dan di situ pun sudah ada Abu Tsubo standby di situ ya untuk bunuh Nichiren Daishonin. Namun hal-hal demikian kita tahu ya, sudah belajar di mana Abu Tsubo dia Nichiren Daishonin begitu welas asih, dan muridnya juga Nikosonin begitu hormat, begitu bisa pikirkan sang gurunya Nichiren Daishonin. Ya, Abu Tsubo udah lihat murid aja begitu orangnya begitu jujur ya, dan bisa pikirkan sang guru. Kenapa pada saat itu karena dingin, Nikosonin jatuh di depannya rumah Achububo. Jadi di situ dikasih masuk ke rumah, istrinya Shinichiyama dikasih Nikosonin makan bubur. Nah, ini Nikosonin saking begitu laparnya dia langsung mau makan. Tapi suap pertama itu langsung dia ingat kepada gurunya, dia nak jadi makan. Istri tanya, kenapa nak? Kenapa nggak makan? Dia bilang, saya punya guru masih belum makan. Oh, jangan khawatir, saya masih banyak. Kamu makan dulu, kuatkan you punya jiwa, ya, kuatkan you punya badan. Nanti akan you bawa pulang kasih sang guru. Nah, disitulah Abu Tsubo pengen mau lihat Nichiren Daishonin. Katanya Nichiren Daishonin orang jahat. Begitu ketemu,
sebelum ketemu Nichiren Daishonin, ini muridnya sudah begitu ingat budi sama sang guru, ya. Pasti gurunya seorang guru yang bijak, yang bisa mengajari murid yang bagus nih. Gurunya pasti orang yang baik, nah mungkin orang jahat. Begitu ketemu, lihat mukanya weras asih, ya. Langsung Abu Jabal jadi muridnya loh. Nah di situ. Ini ingin mau kita apa? Ingin dikasih tahu Nichiren Daishonin untuk meluluskan ajaran, ya, sehingga banyak dapat penganyaan. Begitupun murid-muridnya loh, diantaranya seperti Gyokingo, Nanggetok Pemice dan sebagainya, ya. Kayak Nanggetok Pemice juga timbulnya apa? Peristiwa Acahara, di mana 3 petani Acahara, 3 saudara. Oleh karena mempertahankan hukum, ya, Nam-myoho Renge-kyo, 3-3-nya dipenggal kepalanya. Nah, itu situasi keadaan demikianlah. Nah, oleh karena di situ Nichiren Daishonin memberitahu, jangan jadi harus berani, ya. Jangan oleh karena ada rintangan, ya, yang demikian, oleh karena ada penganiayaan demikian, nah hati kepercayaan jadi mundur, ya. Dikasih tahu harus lebih giat lagi untuk mempertahankan hukum ini. Nah, maka di sini sebetulnya ada maknanya besar, ya. Sudah pelihara kejahatan besar dan kebaikan besar. Nah, itu ada tanda-tanda alamat, ya. Seperti kalau sebuah gunung api, ya, volcano, ya. Ya, sekarang juga di Indonesia banyak gunung berapi, ya, sedang ada yang meletus loh, ya. Timbulkan banyak bahayanya. Seperti ini hari juga, ya, ada dari Banten situ, ya, dengan 6,7 cukup tinggi. Tadi saya dengar anak saya bilang, dia di apartemen terintan cuma di lantai 7, tapi lampunya, mereka ada lampu. Lampunya beradu loh, goyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Wah, dahsyat juga, ya. Itu di lantai 7. Ya. Ada lagi, anak saya lagi di Mediterranean Garden Residences, itu dekat itu sentra taksi itu 28. Wah, itu lebih goyang loh. Di situ rasanya goyang sekali, goyang. Tapi dia gimana lah, ya, dia tetap diam di tempat. Nah, soalnya kalau mau melalui lift, wah, itu takutnya nanti mendadak liftnya mati listrik. Jadi kalau turun tangga, bayangkan 28 turun dari tangga. Nah, jadi diam di situ sejenak, akhirnya tenang. Ya, tadi tanya gimana? Nggak apa-apa, cuma goyang-goyang aja. Tuh, lihat. Ada letak nak tembok-temboknya? Oh, nggak ada apa-apa. Nah, tembok-temboknya aman semua, gitu ya. Nah, ini sebetulnya apa? Nah, di situ binatang juga ada naluri, insting, ya. Kalau binatang lihat sesuatu bahaya, dia bisa selamatkan diri. Nah, seperti di sini contohnya kalau ada gunung Merapi, ya, itu dia sudah mau akan meletus, ya. Begitu udah mulai keluar asap-asapnya, belum sempat dia keluarkan itu lawa-lawa, itu binatang bisa lari ketakutan loh, cari tempat yang aman untuk selamatkan jiwanya. Nah, jadi kita bisa lihat lah, ya, binatang-binatang itu memang dia ada keistimewaannya, ya. Dia bisa tahu kalau udah bahaya, mereka tahu itu, ya. Nah, di sini mengenai surat perihal kejahatan besar dan kebaikan besar, ya, itu ada arti sangat mendalam. Kalau ada kejahatan besar, ya, kejahatan besar itu apa? Kejahatan besar di sini adalah menfitnah dharma. Apa artinya menfitnah dharma? Menfitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, gitu, ya.
Jadi di negeri Jepang penuh dengan penfitnahan dharma. Jadi sehingga Nichiren Daishonin dianiai. Begitupun murid-muridnya, ya, karena pemerintahan itu yang menyebut sekte Nembuche itu mereka tidak suka sama Nichiren Daishonin karena Nichiren Daishonin meluluskan hukum, ya. Jadi karena tidak senang, jadi melimpahkan penganiayaan pada Nichiren Daishonin. Nah, di sini sebetulnya ya kita lihat ada sesuatu penganiayaan begitu sehingga di situ kalau kita mempertahankan hukum ya akan nanti kejahatan besar ini akan menjadi kebaikan besar gitu. Nah, pada saat itu ada Kaisyapa, murid dari Buddha Shakyamuni, ada Sariputra. Mereka menarik-narik, senang ya kalau kita gembira narik-narik ya. Nah, mereka menarik-narik. Kenapa? Soalnya pada saat itu langitnya turun bunga-bunga. Wah, bunga-bunganya bagus sekali. Nah, bunga-bunganya juga harum, ya. Nah, begitupun itu bumi juga bergetar dengan 6 jenis getaran. Ini tandanya apa? Ini tandanya Buddha mau babarkan Saddharma Pundalika Sutra. Nah, ini ada tanda alamatnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita dibandingkan murid dari Buddha Shakyamuni ya, kita lebih berrezeki loh ya. Kenapa? Karena kita ini lahir di 500 kali 5, 2.500 tahun, di mana pada masa Mapo ini telah mewujudkan hukum yang sesungguhnya, yaitu Nam-myoho Renge Kyo ya. Nah, sehingga kita ini juga badan dari apa? Nah, dari Jittai, apa nih namanya itu ya? Kemarin saya ditanya sama ketua umum, saya lupa itu. Jadi saya bilang apa? Dengan sebut Nam-myoho Renge Kyo bisa mencapai kesadaran Buddha. Sebetulnya itu kurang tepat ya. Nih, sebetulnya kita adalah Jittai Kensho. Jittai Kensho itu jati diri. Jati diri itu kalau dalam bahasa Tionghoa ya, Mandarin ya, Zhi Xian Zhao. Nah, kalau mau lebih gampang punya, yaitu senfen. Jati diri adalah senfen. Hokkien, sinfuna. Sinfuna, mi sinfun. Taukea. Nah, jadi Jittai Kensho, jati diri kita adalah bodhisattva yang muncul dari bumi. Itu lebih bahagia. Kenapa? Karena pada saat ini kita bodhisattva yang muncul dari bumi, kita bisa menyebarluaskan hukum Nam-myoho Renge Kyo. Jadi pada adanya Kaisyapa dan Sariputra pada masa itu belum waktunya ya. Jadi kita dibandingkan dengan Sariputra dan Kaisyapa, kita lebih berrezeki loh ya, bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo dan di samping itu dapat menyebarluaskan hukum ini, hukum yang agung ini. Kenapa? Karena kita adalah bodhisattva yang muncul dari bumi ya, daripada saatnya yang ada pertemuan antariksa di situ. Kita udah janji ya, kita udah janji mau jalankan tugas untuk Syakabuku, tugas untuk menyebarluaskan hukum. Nah, oleh karena adanya
kejahatan besar karena adanya penfitnahan dharma, maka di situ adalah wujudnya Nam-myoho Renge Kyo. Nah, itu tanda-tanda alamatnya itu ya. Dan di situ sebelum Buddha Shakyamuni membabarkan Saddharma Pundalika Sutra yang 8 tahun yang terakhir itu, ya, dalam 40-20 tahunnya ajaran, itu memang kita ada 10 dunia, ya, dari dunia neraka sampai dunia Buddha. Tapi itu dibahasnya dengan berkotak-kotak. Berkotak-kotak. Ya, itu dunia neraka, dunia apa-apa, semuanya berkotak-kotak, nggak jadi satu. Ya, tapi begitu masuk Saddharma Pundalika Sutra, nih jadi lengkap. Itu jadi lengkap. Itu artinya apa? Itu myoho, myoho, myo, myo itu ya, myo itu myoho, myo itu membuka kesadaran, membuka kesadaran Buddha kita, ya. Kemudian myo itu sempurna. Nah, jadi dari 10 dunia sekarang ini, kita adalah 10 dunia yang lengkap. Nih, sekarang, wah, kita itu dalam keadaan kalau dihina orang, kita langsung jadi marah. Begitu kita nanti akhir bulan, kita gajinya dapat tambah, kita gembira, happy. Nah, begitu kadang-kadang kita pulang rumah, kerja sudah capek, lihat, ada ayam goreng, wah, tinggal hawa nafsu. Hawa nafsunya mau makan, bisa makan 2 piring. Jadi kita ada 10 dunia yang lengkap ya. Jadi sose, myo itu juga bisa hidup kembali. Hidup kembali di sini seperti seorang sudah putus asa ya. Dalam penghidupan cari duitnya susah, kerjaan nggak ada ya. Harus hidupkan istri, anak, dan harus kasih anak sekolah, harus uang sekolah dan sebagainya, kerjaan nggak ada, jadi putus asa. Tapi dengan Nam-myoho Renge Kyo bisa semangat kembali gitu ya. Jadi myoho itu sesuatu yang di luar jangkauan akar pikiran manusia biasa ya. Itu sesuatu hal yang tidak terjangkau tapi bisa terwujud nyata ya gitu ya. Di sini dikasih tahu negara ini yaitu negara Jepang ya terpenuh dengan penfitnahan besar terhadap dharma. Seharusnya nama dharma yang sesungguhnya itu adalah Nam-myoho Renge Kyo ya, tapi tidak dipakai Nam-myoho Renge Kyo, maka pelaksana dan Nam-myoho Renge Kyo itu dapat penganiayaan. Jadi sebetulnya ya, maka bukankah hukum kebenaran agung pasti akan tersebar luas? Karena adalah penfitnahan dharma, karena ada kejahatan besar, ya, maka akan timbul apa? Kebaikan besar. Kebaikan besar yaitu nanti akan diwujudkan Nam-myoho Renge Kyo ya. Jadi hukum ini Nam-myoho Renge Kyo pasti akan tersebar luas. Pasti. Nah, sekarang kita lihat di Sokagakai. Dulu setiap tahun itu ada kumpul berbagai dari berbagai negara untuk ketemu Daigo Hondon dari Sandai Hiho. Ya. Jadi artinya Gohonjon itu sudah tersebar luas ke ratusan negara loh, ya. Dan sekarang ini kita kena sekarang masih ada COVID ya.
COVID-nya Omikron. Nah, kita pertemuan masih pakai online ya, seperti sekarang virtual ya. Kita ikut pertemuan tidak ada tatap muka. Malahan dari situ berarti kita juga jalankan penyebarluaskan hukum. Karena kalau kita pensiun paling-paling 600 orang, ya, 700 orang. Tapi kalau online kita bisa lihat ya, melampau. Ya, ada orang yang ikut dari luar. Dari luar umat NSI juga ada yang ikut, ya, ikut dengar hukum ini. Ikut sama Pak Ketua Umum, Pak Suhadi, babarkan hukum, juga ada orang luar dengar. Nanti kita juga membabarkan. Nah, itu lebih banyak. Jadi banyak daripada kita siapkan buku one by one. Ini sekaligus banyak orang bisa dengar kita punya hukum namanya Horeng Gekyo. Ini di sini ada timbulnya kejahatan besar, timbulnya penfitnahan dharma. Itu tanda-tanda alamat akan timbul kebaikan besar. Itu pasti. Kebaikan besar itu Pak, yaitu Namyo Horeng Gekyo pasti akan tersebarluaskan. Itu udah pasti itu. Jadi kita jangan anggap ya hanya dengan tunggu aja ya. Tunggu aja nanti pasti ada kebaikan besar. Bukan demikian. Kalau sama sekali tidak berbuat apapun, nih kita kalau ada keadaan kesulitan, bukannya kita duduk aja di rumah Gonggyo Daimo pun, tapi di samping itu mesti dan kita harus ada pelaksana. Pelaksana itu apa? Cari ya, kita udah Gonggyo Daimo, kita usahakan cari dibaca di koran Kompas, nah, atau bisa yang mengerti HP itu bisa juga ada di HP, ada cari karyawan untuk kerja. Jadi artinya selain dari Gonggyo Daimo, kita harus ada pelaksanaan, cari itu baru bisa dapat kerjaan. Karena dengan adanya Gonggyo Daimo ya, itu nanti kita akan dapat jodoh yang baik, bisa ketemu kerjaan ya. Jadi kalau kita sudah nggak ada kerjaan, jadi hanya Gonggyo Daimo aja pagi sore, itu nanti tetap aja nggak ada pekerjaan. Harusnya ada pelaksanaan, usaha cari. Nah, tanya sama teman, kalau ada pekerjaan, kasih tahu ya, nanti teman punya teman yang butuh, bisa nanti dikasih tahu, nanti kita bisa cari kita. Nah, begitupun ini kalau kejahatan besar ya, kalau kita hanya duduk diam aja, tidak ada pelaksanaan ya, itu kejahatan besar tetap ada, nggak mungkin hilang ya. Jadi harus ada usaha. Usahanya apa? Dengan doa dan gerakan. Ini seperti tadi saya bilang, minta kerjaan, ya, Gonggyo Daimo kita doa dan gerakan, ada pelaksanaan. Nah, begitupun supaya kejahatan besar bisa timbul kebaikan besar, yaitu dengan doa dan gerakan akan melahirkan kebaikan besar secara nyata. Nah, di sini Nichiren Daishonin bukannya karena ada penganiayaan jadi mundur. Malahan dikasih tahu murid harus lebih sungguh-sungguh lagi, harus lebih giat lagi. Oleh karena ada penfitnahan dharma itu sebagai satu jentisiki untuk kita lebih maju lagi, gitu ya. Nah, sebetulnya kita di sini juga ya. Kita dulu mau kensiu ya di Megamendung begitu susah sampai Megamendung itu udah waktunya itu ditutup, digembok lagi gitu ya. Nah, dalam hari itu semuanya muridnya alasannya nggak senang.
marah gitu kan. Itu kan sama-sama punya, kok dijadi pihak seorang gitu. Akhirnya kena ada hal demikian. Itu sebetulnya itu ada halangan-halangan itu jentisiki itu. Karena ada yang demikian sehingga sekarang kita sendiri ada mihoji. Nah, itu harus kita terima kasih ya. Kalau berdasar hukum, berdasar ajaran, kita terima kasih loh. Bukannya kita marah-marah, maki-maki. Kita terima kasih. Nah, begitupun di sini timbulnya kejahatan besar, timbulnya penfitnahan dharma ya. Nah, di situ artinya hukum ini pasti tersebarluaskan. Ada Ada suara. Pak Letemia. Hilang suaranya, Pak. Iya. Signalnya kurang bagus mungkin di tempat Pak Letemia. Iya, kayaknya. Nggak bergerak. Iya. Dia nggak tahu mungkin dia celana terus. Hilang ya? Ini Lihwa Popo angkat ya, iya. Di connecting. Oh ya. Nah, suara saya ada. Ada, sudah. Sebentar ya. Saya punya HP hilang sama sekali. Kena apanya? Gempa 6,7. Goyang-goyang hilang. Sekarang tadi istri saya punya sama sekali nggak ada. Sekarang dia punya ada. Saya yang ada jadi nggak ada. Yang nggak ada jadi ada. Jadi sekarang saya coba lanjut ya. Jadi apakah terdapat hal yang Anda sekalian keluh kesah ini apanya? Nggak tenang gitulah, karena ada penfitnahan dharma ya. Jadi jadinya banyak penganiayaan ya. Jadi apa itu kita harusnya jadi apakah nih kita harus jadinya keluh kesah gini. Sebetulnya ya, tunggu. Aduh. Ya, bentar. Ganti. Nah, di sini dikasih tahu waktu Wisista Kalita memuncul ya. Nah, di situ sudah Bodhisattva Wisista muncul dari bumi besar, telah muncul dengan menarik. Kenapa bisa menarik? Karena akan membabarkan Sabdharma Pundalika Sutra. Besar telah bergetar dengan 6 jenis getaran, walau masih banyak hal yang ingin disampaikan, namun karena dikesibukan hingga surat ini diakhirkan sampai di sini. Selanjutnya diteruskan kemudian. Jadi di sini Wisista Karita itu adalah Nichiren Daishonin yang waktu hadirin Nichiren Daishonin itu sudah mau bujukan Nam-myoho Renge Kyo, jadi nggak usah keluh kesah. Maka itu mereka begitu gembira sampai menarik-narik. Terus kemudian ini miliklah hati kepercayaan yang dapat mengubah kejahatan besar menjadi kebaikan besar. Ini ada bodhisattva namanya Jiyu. Jiyu adalah bodhisattva yang
yang memikul tugas jiwa untuk menyebarluaskan mioho ya. Jadi kita ini ya harus ada hati kepercayaan yang sungguh-sungguh. Ya, kalau terdapat hati kepercayaan, maka kejahatan besar sekalipun dapat diubah menjadi kebaikan besar. Ya, itu sudah pasti ini ya dengan perwujudan kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap Gohonjon ya, itu kejahatan besar sekalipun dapat diubah menjadi kebaikan besar. Artinya dengan adanya penfinahan dharma, maka itu di situ akan timbulnya kebaikan besar. Jadi Nam-myoho Renge Kyo akan disebarluaskan. Begitupun malapetaka yang tidak harus disesatkan pasti dapat diubah menjadi kebahagiaan besar yang melebihi sebelumnya. Inilah adalah myoho. Nah, sesuatu yang di luar jangkauan akal pikiran manusia biasa itu namanya myoho. Maka di sini diceritain Daisonin ya, dikasih tahu kita untuk melangkah maju dengan konsen lufu, dengan berdiri tegak pada hati kepercayaan kuat, jangan loyo, jangan mundur, yang dapat mengubah kejahatan besar menjadi kebaikan besar. Kita ini murid dari Nichiren Daishonin, jalan di jalan yang benar ya, pasti satu saatnya itu bisa dianggap kita sebagai NSE yang tidak boleh kensio dan tosan dan sebagainya. Nanti kemudian hari sudah jelasnya, karena kita semua itai nosin sungguh-sungguh jalankan, pasti ya biksu-biksu juga bisa lihat kita punya perilaku ya. Nanti lain hari kita pasti adalah murid Nichiren Daishonin yang sejati. Karena ini gosionya sangat pendek ya. Saya cuma bisa sampai sini aja ya. Cuma sampai sini aja. Gosionya pendek. Oke lah, sampai sini dulu ya. Gosyo ini pendek sekali ya. Tadi juga bacanya wah agak setengah-setengah sih, maksudnya kayak ada bagian-bagian yang belum terpahami. Oke, baik. Sebelum lanjut, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin menambahkan. Gempa-gempa bukan akong tiba-tiba. Bukan akong. Ibu Ki Hyong. Nah, Pi Hyong. Ya. Ya, oke. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Malam. Semua sehat. Sehat. Ini hari tadi kan gempa ya. Pas buku saya itu telepon ya, lagi baru telepon gitu ya. Dia teriak gitu. Teriak anaknya, "Lu kenapa goyang-goyang lanjang saya?" dia bilang. "Kenapa lu goyang-goyang lanjang saya?" dia bilang gitu. Jadi dia telepon kasih saya kok ngomong sama anaknya. Jadi saya rasa goyang-goyang gitu. Kok itu gempa ya? Iya gempa loh. Saya kira anak saya goyang sampai punya lanjang, saya pusing dia bilang gitu. Dia gempa sebentar ya. Jadi saya duduk di kursi plastik itu goyang-goyang sebentar. Jadi ya itu gempa, itu seberang tuh anjingnya
teriak-teriak gung terus ya. Jadi makanya ya kita pikir gempa itu ya sebentar ya, sekejap ya. Perasaan kayak kita punya perasaan sekejap, pingin marah, kadang-kadang seber apa-apa itu ya, makanya sekejap ya. Jadi itu tadi jam 11-an ya, tiba-tiba hujannya gede gitu ya. Saya mau buru-buru mau simpen baju. Baru mau simpen baju berhenti ya. Jadi makanya sekarang cuaca juga itu aneh-aneh ya. Seperti sifat manusia itu udah kacau gitu. Jadi makanya ya kita ya kejahatan besar, ada kebaikan yang besar ya. Jadi kita itu kejahatan yang besar apa ya, kita hari-hari buat apa itu ya, baik atau buruk itu kita sendiri yang tahu ya. Dikasih tahu kita punya bahu ada dosio domio ya. Jadi kita tiap hari jalanin ya. Jalanin kadang-kadang kita itu nggak sadar ya. Seenak mau kita mau marah, mau benci gitu. Tiap hari ya dari dulu kita jalanin terus ya. Kita mana ingat ada dosio domio, hari-hari catat kita punya perbuatan ya. Jadi sekarang kita udah tahu ya, belajar kita, wah kita dari dulu kita udah tumpuk banyak sekali ya yang jelek-jelek. Jadi makanya kita itu sekarang udah tahu ya, Namyo Horengekyo itu kuat, ada kekuatan. Itu juga bukannya kalau Gonson tuh kuat, kalau kita Shinjinnya lemah ya. Kalau kita rasa kayaknya ngeluh, ketemu apa ngeluh gitu ya. Kalau kita ngeluh itu jadi kita punya jiwa itu lemah gitu ya. Jadi sakit-sakitan. Saya kalau ingat dulu ya, kita suka marah, benci. Jadi tiap hari itu kayak sakit gitu ya. Kalau sore-sore itu badan nggak enak. Ya. Sekarang kita udah tahu ya, itu semua itu perbuatan kita ya. Jadi kita itu harus hati-hati jalanin sehari-hari itu, kita harus waspada ya. Apa yang terjadi itu bukan orang lain kasih ya. Nasib kita itu kita sendiri yang buat. Jadi seperti ya kita ada sakit yang kecil-kecil ya. Misalnya kita rasa apa, flu, terus jiwa, fisik. Sekarang usir ya, seperti kita ada penyakit rasa nggak enak badan, batuk kayak pilek kayak, kita harus buru-buru ya minum obat. Kalau dari minum obat nggak baik, kita harus buru-buru ke dokter. Jadi saya ingat seperti kaki saya ya, hari itu kan rasanya ya cuma ada titik sakit gitu ya, kasih obat, lama-lama jadi benana gitu ya. Untunglah anak saya tuh bawa saya ke dokter ya. Jadi itu ya namanya operasi kecil. Itu sekarang udah baik ya. Makanya kita jangan anggap remeh ya, apapun jangan anggap remeh ya. Seperti kalau rumah kita hujan gitu kadang-kadang ada bocor kecil ya. Kalau kita biarin itu nggak dibenerin, lama-lama itu bisa bocornya tambah gede. Jadi itu kasurnya juga bisa itu dimakan layap gitu ya. Makanya apapun yang terjadi itu tumpuk-tumpuk itu tiap hari ya. Kita punya perbuatan tuh tumpuk-tumpuk ya. Jadi kalau kita mau jalanin sungguh-sungguh tuh memang nggak gampang. Ngomong sih gampang ya. Mau jalanin sungguh-sungguh. Kadang-kadang ketemu kesulitan. Nah kita kok Gonson, saya udah sembahyang sekian tahun kok nggak ada kurnia gitu ya. Sebetulnya kita hari-hari sehat itu ya. Sekarang kita rasa hari-hari sehat itu kurnia. Ya, kayak saya hari itu ya telepon. Dia bilang, "Pisyang, gua nggak bisa jalan loh." Dia bilang gitu. "Hah? Kok nggak bisa jalan?" Dia bilang, "Kaki saya yang satu dia kan udah operasi ya batoknya. Jadi satu lagi dia bilang itu mengok, dia bilang mau berdiri nggak bisa." "Kok bisa begitu?" Dia bilang gitu. Saya bilang nggak tahu, lu namanya kita orang tua ya, jangan berdiri terlalu lama ya. Kadang-kadang dia suka masak, saya bilang duduk kursi lah.
kalau mau masak, mau goreng-goreng itu harus duduk kursi, saya bilang gitu ya. Jadi akhirnya dia ke dokter bilang apa, pekapuran atau apalah gitu. Jadi makanya dia bilang, aduh saya kok banyak ya penyakit dari semualah pokoknya. Dia bilang nanti gatal-gatal lah, inilah itulah. Saya bilang, ya lu penyakit semua diborong sih, suruh sembahyang, suruh Namyo Renge-kyo kamu percaya, nggak percaya gitu ya. Dia bilang, ya nasib, bukan nasib, itu kita punya tumpukan dari dulu ya. Ya kalau saya ingat, saya tuh dari dulu sifatnya juga, ya namanya kita satu keluarga ya, kita tahu ya, sifatnya itu suka iri hati, ya, suka benci gitu. Jadi sekarang udah tua, ya kalau kita udah ada Namyo Renge-kyo, kita tahu ya, Gonson tuh ada kekuatan. Tapi kalau kita udah ketemu Namyo Renge-kyo, kita nggak mau sungguh-sungguh jalan tuh yang sekali ya. Jadi seperti ya kayak dulu itu 2 tahun yang lalu ya banjir besar itu, kita juga itu banjir besar tuh sampai kerendam sampai motor ya. Bapak punya motor sampai setangnya itu pun kena gitu ya. Jadi kita pulang itu mau pulang nggak bisa, jadi nginep ke pit ya. Jadi makanya ya, itu waktu di situ kita juga rasa ya, ya kita sering ya, kayaknya banjir dari dulu, tapi udah lama ini nggak ada banjir gitu ya. Jadi kita itu kayaknya enak-enak, senang-senang gitu ya. Kita lupa gitu ya. Apapun yang terjadi itu kita harus itu ya, waspada. Misalnya ada banjir gitu ya, kita harus itu ya, seperti kayak dulu kita di rumah ada yang bisa kerendam, kita udah naik-naikin gitu ya. Jadi makanya apapun ya kita harus itu atur ya. Jadi seperti perasaan jiwa kita, kalau kita nggak mau atur ya, hari-hari ikutin naruri kita ya, mau apapun kita jalanin terus, rugi ya. Jadi tumpukan itu akhirnya itu nyata ya di penghidupan ya. Makanya saya rasa saya untung ya, hari-hari dengar kata-kata Buddha, mau tidak mau kita dikit-dikit roba ya. Jadi akhirnya kita bisa rasa hidupnya enak, tenang gitu ya. Biarpun ada apapun yang terjadi, kita bisa atasin ya. Kita dapat jiwa yang tenang, daimoku sungguh-sungguh, jangan ngeluh, yang penting ya. Ketemu apapun jangan ngeluh. Kita bisa atasin segala apapun ya, yang penting kita mau ya cari koreksi diri kita, apa yang kita jalanin baik atau buruk itu pasti ada, kita sendiri yang tahu ya. Seperti kemarin ya, Bapak pulang kan hujan ya, dia klakson, biasa dia klakson sekali ya, berapa titit gitulah, saya pasti buka pintu, ini klakson 2 kali. Jadi dia masuk, saya marah, lu udah tahu dia klakson, dia kira saya di atas ya. Kalau saya itu udah tahu ya, pulang kerja misalnya jam 5:30, saya nggak bakalan di atas ya, pasti di bawah ya, kerja apa tungguin. Jadi klakson hujan kan, jadi saya bilang gini, lu klakson 10 kali udah percuma, dari Kedoya ke sini kan udah basah kuyuk ya, jadi harus sabar gitu ya. Kita itu namanya nenek-nenek jalan itu agak pelan ya. Ya gila saya di atas. Saya bilang saya bisa atur. Kalau saya itu orangnya gitu. Bisa lihat jam, ya pulangnya jam berapa. Kita nggak mungkin di atas. Soalnya di atas loteng kan turunnya lama ya. Jadi makanya saya kalau kayak gini saya pasti ya kasih tahu. Lain kali klakson sekali itu udah tahu ya. Jangan bolak-balik klakson, nanti saya tambah nggak mau buka pintu, saya bilang gitu ya. Maka sifat saya juga, saya kayaknya ya kadang-kadang sebel juga ya. Kenapa? Hujan udah hujan, kena hujan dari sepanjang jalan, basah itu udah basah ya. Makanya kadang-kadang ya namanya rumah tangga ya, pasti ada cekcok. Tapi kita itu bilangnya yang benar ya. Kalau kita udah ngomong itu udah jangan taruh di hati ya.
sama-sama harus itu bisa saling mengerti, itu penting ya. Makanya kita hari-hari jalaninya harus tinjau diri, waspada itu ya. Makanya ya hari-hari kita jalaninya. Kalau kita nggak mau hati-hati ya, kita bisa itu tambah itu kayak jalannya nggak benar gitu ya. Jadi makanya apapun yang terjadi kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita jangan marah benci lah. Pokoknya marah benci itu jauh dari diri kita paling baik lah ya. Makanya kita ada gonson, kita jangan anggap remeh. Kita mau ada gonson, ada kekuatan. Tapi kalau kita punya hati kepercayaan, kayaknya lemah ya. Kita nggak bisa ya atasin apapun ya. Makanya harus sungguh-sungguh hati. Jangan lagu-lagu ya. Sekian lah. Terima kasih. Terima kasih Bishang. Tadi apa ya? Hadapin kesulitan tuh jangan ragu-ragu. Suaranya kecil, suaranya kok kecil. Iya. Sekarang lebih jelas? Ya. Gelap. Apa gelap? TV-nya gelap. Iya. Ada lampu. Mungkin ada pertanyaan nih kalau dari aku pribadi ya. Sebenarnya kayak dibilang ya, kita harus selalu tinjau diri itu ya. Tapi kadang-kadang saya ngerasa kayak apa ya? Nggak semua hal kita harus selalu tinjau diri gitu nggak sih, kayak ada sampai saya pikirin juga kayaknya kayak ngerasa kayak aduh gue tuh dulu salah apa ya bisa ketemu jodoh kayak gini ya, kayak gitu, apa karma yang masa lampau apa gimana gitu ya. Nah itu gimana, mungkin ada yang salah atau gimana kalau dari sudut agama Buddha menanggapinya itu seperti apa. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam segini itu kan pasti kita nggak selalu kayak apa ya, nggak selalu kayak, maksudnya kayak emang sih kalau di Gosho bilangnya mengalir kayak air gitu kan, tapi kan pasti ada momen-momen kita kayak ngerasa apa ya, ada naik turunnya gitu loh Shinjin gitu ya. Kalau bagi saya sih yang saya rasa sih seperti itu gitu. Nah gimana kita memunculkan hati yang gak ragu-ragu gitu ya, sama yang hati yang tidak menyalahkan ketika kita menghadapi kesulitan gitu. Ini kan usianya juga kebaikan besar dan kejahatan besar gitu kan. Tapi gimana poinnya ketika kita menghadapi kejahatan besar itu kita juga nggak mundur dari hati kepercayaan gitu. Dan ada pertanyaan juga kayak walaupun udah sungguh-sungguh Shinjin tapi belum bisa memunculkan hati yang bisa apa ya, yang bisa menghadapi masalah tanpa ragu-ragu dengan hati yang tenang tuh kayaknya dunia Budanya kayak belum muncul gitu. Kalau misalnya mungkin dari Bapak Ibu menanggapinya seperti apa? Mungkin kalau pertanyaan dari saya sih seperti itu. Mungkin Ibu Herman atau Valen mau menambahkan? Ya, udah nyala Bu mic-nya. Ibu Herman. Ya, selamat malam Bu. Namanya Argekyo. Malam. Cerita dikit aja. Ya memang ya untunglah ya sebagai kita nih, kita menurut Gonson. Ya memang saya juga banyak kesulitan saya ya sama-sama bulan-bulan ini gitu ya. Itu saya kalau ketemu kesulitan tuh ya saya ini juga saya perempuan kuat gitu ya. Kadang-kadang kalau kedengar apa ya, pokoknya dengan saudara kayak keluhan anak ya, ada saudara misalnya sakit parah, operasi segala macam, misalnya engkau saya sakit begini gitu, langsung tuh saya tuh ciut takut gitu ya, kenapa gitu, kok gini ya, apa ini karma saya gitu ya, kok saya begini. Kata orang gini, yang perlu dipikirin katanya, biarin aja, katanya kita doa aja, kita bantuin katanya. Tapi saya nggak bisa, kayaknya mikirin ya, kayaknya takut gitu, takutnya ya, bukan takut mati, takutnya gimana ya? Takutnya terjadi apa-apa gitu, maksudnya mati enggak, jadi susah lah gitu maksudnya. Saya itu terlalu mikirin aja, saya juga bingung ya.
kadang kita sadar, oh iya ya, kita punya pelajaran ya di Buddha ini, kita harus jiwanya kuat gitu maksudnya. Makanya kata saya, ya mungkin saya belum sungguh-sungguh sekali gitu ya. Soalnya saya mesti lemas sekali gitu ya. Kejadian langsung kalau ada kejadian makannya gak enak, tidurnya gak enak, langsung gelisah dan gitu ya. Kayaknya hawanya dingin gitu ya. Saya suka mikir, suka anak saya, "Ma, kenapa sih makannya gak enak?" katanya. Pasti mama punya kepikiran yang gak enak gitu. Kata saya, iya tuh adik saya Benny mau operasi, suruh ikut ronsen, dia cuek-cuek aja, alasannya jauh lah, gimana gitu ya. Sekarang di online, tapi dia kayaknya belum siap lah gitu maksudnya. Inilah terjadi lagi gitu ya. Jadi kepikiran saya operasi jantungnya ini, jantungnya apa sih, kayak pasang ring lah gitu maksudnya. Kan ring mahal itu. Nah, kemarin cerita lagi dia pasang ring satu mah dia ini. Dia pasang ring satu dia masih pakai BPJS. Sekarang ringnya mesti 2 lagi, harus bayar. Satu ringnya berapa sih katanya tuh? Yang satunya 50 juta. Terus yang pakainya 2 lagi gitu. Katanya pakai balon segala macam. Ya itulah mesti ada di cepet lah gitu. Kata saya, aduh, gimana ya? Kita juga nolongin nggak bisa. Cuma mikirin aja, aduh minta sama Bonson nih, kata saya. Bonson ya, coba kuatin hati saya lah, jiwa saya ini kuatin saya, kenapa begini lemah amat gitu ya. Ini saya masih banyak kekurangan, saya maafin saya, ini mungkin karma saya, kata saya gitu ya. Kok saya begini amat gitu ya, makan enak, tidur enak, kadang gelisah gitu kalau malam gitu. Saya juga suka bujuk-bujuk anak-anak, jangan sampai segitu katanya, yang sakit ya sakit lah, kita yang sehat jangan di apa sih, kita jangan sampai sakit lah gitu maksudnya. Ya mama kuat katanya, ya kita buatin doa lah gimana. Ya terus ini, engkau saya itu Giku itu lagi, namanya udah tua ya. Kalau saya juga kemarin teleponin lagi ya. Katanya Giku tuh kalau malam katanya nyap-nyap aja, ngecomang dulu katanya gitu, kayak harus stres gitu. Ya memang tidur sendirian, masak sendiri, apa sendiri. Kita jadi pikiran, rasa kasihan, rasa kesel gitu ya. Sering-sering nengok juga saya kan nggak bisa, jauh, capek gitu ya. Kita juga perjalanan juga, apalagi naik angkot gitu ya. Kayaknya bingung, saya bingung sekali. Aduh, Bonson kasihlah jalan keluar ini, saya mesti di mana? Kata saya bimuku lah. Saya di Moku aja tuh ya. Depan Gonson coba kuatin jiwa saya, hati saya nih, maafin saya, mungkin ini karma saya. Kalau memang saya nggak kenal Gonson, nggak kenal Buddha, mungkin saya nggak tahu karma ini. Ya karma parah, mungkin saya sakit karena kita ada apa, kita punya Gonson, punya bimbingan, ya punya dengar apa kata-kata Buddha. Jadi saya juga ngerti dikit, oh kita harus kuat nih, kita harus lawan gitu. Masalah ini gitu ya, kita jangan tahu baik pikiran, tinggal rusak diri kan gitu. Saya juga minta maaf sama Gonson, sama Tuntung, saya bilang saya harus sembahyang gini ya, saya ada ngadu gitu sama Gonson, curhat lah gitu, saya begini, jadi terbuka di hati saya. Iya, kalau saya mikirin dia aja, saya pikir ya nanti saya rusak, yang dia gitu kata saya. Ya. Saya juga, cuman ini rasanya sekarang bimbang gini ya, antara kasihan kesal gitu. Kesalnya apa? Kesalnya anaknya gitu, anaknya juga kurang apa sih, kurang mau tahu. Tinggal saya yang sendirian, yang jauh-jauh gini. Jadi saya kan adiknya gitu ya. Jauh-jauh, gimana kalau nengok-nengok aja nggak bisa, kata saya gitu ya. Kalau sering-sering, itu juga 2 minggu sekali saya datang, bawain makanan, baju kotornya saya bawain, saya bersih rumahnya, ya saya kasih duit juga gitu ya buat hari-hari dia. Tapi kayaknya sekarang dia sakitnya kayaknya nih sakit stres gitu. Stresnya mungkin dia sendiri, udah tua, udah umur 81, umur 82 lah tahun ini lah. Ya mungkin juga, jadi itu rasanya sekarang tuh saya juga begini ya, bingung gitu, saya gimana gitu ya, saya supaya hati saya ini tenang gitu, apa saya biarin aja, apa saya cuekin aja gitu, kata saya juga telepon anaknya, coba urusin aja dah, oh Dek udah nggak begitu mau tahu, udah pusing, ini pusing sekali nih, udah dah, kalau ada apa-apa jadi kabarin dah, kalau yang begini jangan kabarin dah, jangan ngapain yang kagak enak nih, nggak bisa makan, nggak tidur, kata saya. Aduh, gimana ini, kata saya. Sekarang saya juga suka bingungan nih. Kadang antara saya demoku, tenang yakin saya minta kekuatan sama Bonson ya, kata saya, supaya jiwa saya kuat, supaya pikiran saya tenang gitu ya. Gimana ini kesalahan saya, ini karma saya, jadi saya juga, aduh ini mungkin udah karma saya, kata saya. Mungkin karma saya berat nih, selalu bikin aja. Kata saya, karma juga berat, karma saya juga berat, yang namanya saudara sekandung ya, jadi tolong pikirin.
Kata anaknya sih udah, katanya oh diem aja Oma, katanya nggak usah terlalu banyak pikiran, nanti oh sakit katanya gitu. Biarinlah Angkwi, kan anaknya Angkwi, ntar Angkwi yang bantuin, katanya iya kan kamu anaknya, kamu harus tengokin tiap hari, kasihan tuh bagaimana masaknya itu, bagaimana dia mandinya, sediain airnya di termos gitu buat roti malam sendiri, saya gituin aja, tapi saya pikiran gitu ya, bukan tahu pikiran gitu ya, kata saya tuh gimana ini gitu ya, kata saya ini karena saya kok begini amat gitu ya, jadi kadang sedih kalau saya sambil demoku gonggok dulu ya, gonggok saya demoku gitu ya, jadi kadang-kadang air mata saya kelucut gitu ya, kok begini amat hidupnya, saudara saya sendirian, anaknya nggak mau tahu, kata saya ini karma berat amat, karma dia ya karma saya juga gitu ya, jadi itu karma gitu. Saya bilang aduh Johnson, udah ingin saya lah, kuatin saya, kata saya. Benar-benar saya sungguh-sungguh saya mau pakai sama Johnson supaya saya ini apa juga gitu, pikiran saya bisa tidur, bisa makan. Saya bukan pengen kaya, bukan pengen gimana ya. Saya pengen ketenangan hidup gitu, kata saya, kepikiran saya gitu. Ya maafin saya sebesar-besarnya. Maafin begitu saya, ampunin saya, bisa begitu saya depan sampai saya kucut air mata saya gitu ya. Kenapa begini? Bukan mungkin anak, saya mungkin saudara gitu, kata saya. Anak saya mah nggak apa-apa, biasa-biasa aja, baik-baik aja, kata saya. Udah gitu saya juga gini ya, capek juga sana sini pikiran banyak pikiran lah, saya banyak sekali pikiran, tapi kadang-kadang kita kan suka belajar ya, suka baca buku ya, kita jangan terlalu kayak gitu, maksudnya ya kita kan udah, kita nih sadar sendiri gitu, harus kita sadar bahwa kita itu rugi kalau kita terlalu mikirin yang nggak ada artinya gitu. Ya yang penting kita sembahyang benar-benar, kita percaya bahwa benar-benar, ya kita ikutin apa kata Buddha, saya juga dengar lah gitu ya, makanya saya tenang-tenangin pikiran saya. Ini 2 hari ini saya mungkin legaan pikiran saya rasanya ya ada pertemuan juga kan ini, jadi saya dengar bisa cerita juga enak-enak gitu ya, kayaknya kenapa saya sedih gitu ya, karena bisa terlalu percaya sekali gitu, percaya aktif, semua macam ikutin, saya masih kurang, nggak semua saya ikutin, jadi segini saya belum terlalu ini belum percaya, tapi saya belum terlalu ego pisang lah gitu, maksudnya semua diikutin, jadi saya masih lemah jiwa saya. Ya itu aja, terima kasih lah, ngambil gitu lah ya. Namyo Renge-kyo. Pak Aloy mau menambahkan, Pak Aloy? Enggak dulu ini Hari mau dengar. Ya, Namyo Renge-kyo. Baik. Tadi Bu Herman, saya nangkep, saya bisa merasakan sih, kayak karena kita diajarin masalah itu kan nggak akan selesai sendiri. Kita harus maksudnya memunculkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau dipikirin terus juga kayak ya benar tadi gitu loh, maksudnya kayak perasaan jadi nggak tenang gitu kan, terus kayak ya kalau nggak dipikirin ya nggak selesai gitu sih. Itu juga saya bisa merasakan sih maksudnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengarkan saja untuk Ibu Kristanti, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita, selamat malam. Malam. Videonya hilang nih, videonya hilang. Videonya hilang. Nah, udah. Kalau ngomong ada suara, tidak ada orangnya, nanti dikira itu setan ya. Kita tadi udah dengar banyak, kalau dari Pak Ketamaya yang khusyuk sudah tuntas selesai kan, dan kita sekarang ya memang tadi saya dengar itu dari Ibu Herman, Ibu Bisyang, kita sebenarnya ya ini Gosyo mengenai surat perihal kejahatan besar dan kebaikan besar. Apapun yang akan terjadi, pasti ada tanda-tanda alamatnya. Kalau sebelum timbul masalah besar, ya nggak ada tanda-tanda alamatnya. Tapi kalau akan timbul masalah besar,
ya, pasti ada tanda-tanda alamatnya. Ya seperti tadi kalau dikatakan ya, Nam-myoho Renge Kyo itu dikatakan itu hukum alam semesta, makrokosmos, dan kita manusia adalah mikrokosmos. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Begitu terjadi gempa, saya pertama kenapa saya pusing-pusing tuh? Apa terlalu banyak lihat HP? Ya terus lihat HP gitu, pasti pusing nih kan. Tapi lihat pintu kenapa goyang terus. Terus anak saya bilang, saya pusing loh. Oh, gempa. Nah, ribut pada turun kan. Ya tetap kita ini udah pengalaman. Dulu begitu bilang gempa, ini kali gempa nggak segitu besar. Dulu gempanya besar sampai ini bunyi semua ini. Sampai bunyi kerapak gitu. Tapi ini nggak bunyi, cuma lihat pintu goyang gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan manusia kan dikatakan. Kalau kita kenapa kalau kita lihat di dunia ini banyak ya 3 bencana, 7 musibah, gunung meletus, tsunami. Kemarin ada yang kirim apa dari Jepang tsunami lagi apa. Kenapa Jepang tsunami terus? Padahal kita semalam barusan ngobrol sama anak saya. Kalau di ini terus dikatakan nanti Jakarta akan terjadi tsunami. Pantai-pantai utara ini akan terjadi tsunami. Saya bilang kita memang di atas ya, di lantai 16. Kalau tsunami itu kan gede. Bawah habis, kita pun mati juga. Nggak ada makan, nggak bisa turun, nggak ada air. Tapi begitu bawahnya habis, ya rubuh ini. Ya rubuh. Kalau kuat fondasinya, kalau nggak kuat, ya rubuh, mati. Kenapa terjadi begitu banyak musibah? Nah, di mana-mana, seluruh dunia, banyak bencana, banyak musibah. Itu karena manusianya. Kalau manusianya ini hatinya bisa tenang, bersih, tidak 3 racunnya tidak kuat, pasti alam semesta pun tenang. Tapi manusia semakin hari semakin racunnya semakin kuat. Sedangkan musibah dari bencana dari virus COVID-19 saja belum selesai. Udah bertahun-tahun. Enggak selesai. Datangnya yang pertama, yang kedua, ini ketiga, nanti katanya yang keempat. Wah, kapan selesainya? Tapi kita ini ya, manusia-manusia ini sudah merasakan, udahlah, enggak apa-apa. Dibilang jangan pergi dulu ya, jangan pergi ke luar negeri dulu. Tapi orang sudah bosan di rumah. Pergi aja. Nah, pulang-pulang bawa virus kan. Kenapa? Manusianya itu yang tidak bisa mengontrol perasaan jiwanya. Jadinya terjadilah musibah, terjadilah kejahatan besar. Ini kan dikatakan kejahatan besar karena contohnya begini kan. Nah, tapi bisa terjadi kebaikan besar. Kenapa? Tahu-taunya kita disuruh pakai masker, tahu-taunya kita disuruh jaga kebersihan. Saya pakai masker supaya saya menjaga Anda dan Anda pun bisa menjaga saya. Ya. Tapi ada orang nggak? Ada udahlah ngapain masker terus? Udah nggak mau pakai masker. Udah pada terbuka. Tahu-taunya kena lagi virus. Tularin lagi. Nah, kalau apa kebaikan besar daripada COVID-19 ini? Tahu-taunya kita jaga kebersihan, cuci tangan terus kan. Kita bisa jaga jarak. Kita bisa biasanya kalau umpamanya nih pergi-pergi, saya kok keramas 1 hari kan 2 hari sekali gitu.
ini hari keramas, besok enggak. Nah, besok lusa keramas, lusanya enggak gitu. Jadi kalau umpamanya pergi-pergi ya pulang udah pasti harus keramas. Dan jaga kebersihan, harus tukar baju. Nah, kalau dulu kan pakai baju bisa, ya karena saya merasa perginya cuma sebentar, ya pakai baju ya berhari-hari lah gitu. Nah, tapi sekarang kan nggak boleh berhari-hari, kan? Nah, karena begitu banyak, kita nggak tahu siapa yang bawa virus, saya bawa virus atau kamu yang bawa virus, kita nggak tahu. Tapi kita bisa menjaga. Pulang-pulang jangan pegang apa-apa dulu, cuci tangan dulu. Kalau dulu kan mana cuci tangan mah, mamanya kalau mau makan baru cuci tangan, mandi cuci tangan. Enggak nih sekarang pergi cuci tangan, pegang apa cuci tangan. Terus kayaknya tangannya sampai keriput-keriput kena apa? Kena sabun. Tapi ya itu mah alasan lah, memang sudah tua ya, memang keriput-keriput juga kan. Nah inilah kan dibilang ada kebaikan besarnya gini. Nah kalau kita contohnya itu bawahnya nih, kita ini tidak dilayani. Kalau di sini dikatakan ya, di negara ini banyak pengfitnah dharma. Ya. Jadi hukum yang benar ini diselewengkan. Artinya itu kejahatan besar. Kita tidak diladeni oleh biku. Itu sebenarnya kalau menurut hukum ini itu kejahatan besar. Kalau kejahatan besar ini ya dikatakan kalau kita diam aja nggak akan berubah menjadi kebaikan besar, tidak akan. Tapi kita berusaha, kita doa, terus kita gerak, berusaha, mencari, bergerak kan. Apa yang kita cari? Tetap kita jalani hukum kita, tahu-tahunya kita merasakan memang kita tidak diladeni dan kita nggak mendengar gosio-gosio dari seberang-seberang sana. Tapi kita dapat gosio yang malah ini suatu kebaikan ya. Bapak Ketua Umum mengatakan kita sekarang yang kita dapat ini sesuai dengan bukan mendengar dari biku-biku, ya, bukan mendengar dari mereka, tapi kita langsung bisa membahas, bisa mengetahui makna dari gosio-gosio yang ditulis oleh Buddha Nichiren Daishonin ini. Kalau umpamanya kalau kita dengar, umpamanya ini kita ada di seberang sana, yang kita dengar itu, wah, jangan ke sana ya. Itu mah jangan disansioin gonsonnya itu udah nggak ada kekuatan. Kalau mau ikut kita, gonson harus ditukar karena itu gonson yang sudah menjadi pengfitnahan dharma. Kalau dipikir-pikir ya, apa sih kok dibilang pengfitnahan dharma, gonson kita nggak ada kekuatan. Padahal gonson kita pun yang menulis, yang menyalinnya siapa? Niken Geka yang menyalin. Mereka juga pakai gonson Niken Geka karena kita tidak ikut mereka, makanya dikatakan gonson kita itu nggak punya kekuatan. Itulah dikatakan salah besar. Dan itu merupakan, itu kalau dikatakan itu pengfitnahan dharma. Jadinya bukan mengatakan salah besar saja. Itulah dikatakan kejahatan besar dengan mengatakan tidak ada kekuatan di dalam gonson itu merupakan kebohongan. Karena di dalam gosio-gosio Buddha Nichiren Daishonin mengatakan semua gonson itu sama kekuatannya. Lemah atau kuatnya shinjin kita itu tergantung diri kita sendiri. Bukan dari gonsonnya. Ada kekuatan nggak gonson itu? Dari diri kita sendiri. Makanya kita dikatakan ada shinriki dan gyoriki. Nah, baru dari gonson akan keluar horiki dan butsuriki.
Itu kita harus ingat, harus kita ingat. Tidak ada yang mengatakan kalau kita, gonson kita tidak ada kekuatan. Kita datang ke rumah orang BDI, ya, teman juga sama-sama teman. Kita pun sansyo. Tapi mereka kalau datang ke rumah kita, mereka nggak mau sansyo. Ya itulah dikatakan ajaran mereka, ya ajaran mereka. Ya, dibalikin, diputar balik, kita mendapat guru yang sebenarnya, karena guru kita hanya satu, Buddha Nichiren Daishonin, tidak ada yang lain. Kalau guru mereka itu biku-biku, karena mereka mendengar omongan dari biku, ceramah dari biku, makanya dikatakan kalau ini dikatakan sebenarnya itu sudah merupakan pengfitnahan dharma. Guru kita hanya satu, itu Buddha Nichiren Daishonin. Dan kita pun harus belajarnya dari Gosho dari Buddha Nichiren Daishonin. Bukan yang ditulis bilang, oh NSI itu mah Gosho-nya mah Gosho lama. Memang ada Gosho baru. Siapa yang menulis Gosho baru? Memang Buddha Nichiren Daishonin hidup lagi, kan? Kalau kita berpegang guru kita Nichiren Daishonin, kok mereka berpegang guru mereka itu biku-biku. Makanya selalu dikatakan, wah nggak ada biku itu tidak ada Triratna. Itu salah besar. Jadi kita sebenarnya ya sering saya katakan, beruntunglah kita ada di NSI. Benar. Kita bisa belajar yang sebenarnya dari apa yang Buddha Nichiren Daishonin, Gosho dari Buddha Nichiren Daishonin. Jadi kita nggak mendengar manusia-manusia sekarang yang mengatakan dia itu wakil dari Buddha Nichiren Daishonin. Nggak ada. Gitu, ya. Jadi kalau tadi kan, jadi kita ini hubungan kita dengan alam semesta ini. Nam-myoho Renge Kyo adalah manusia. Manusia ini juga Nam-myoho Renge Kyo. Jadi ditanya kalau gonson itu ada di mana? Gonson ada di dalam dada daging kita. Artinya kita sampai menyatu dengan Nam-myoho Renge Kyo. Ya. Makanya Buddha mengatakan, kenapa dikatakan Sandai Hiho Nippon Ika? Manusia dengan hukum itu satu. Tidak ada duanya. Jadi kita ini adalah Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo adalah, kan dikatakan Abutsebo adalah stupa pusaka. Stupa pusaka adalah Abutsebo. Artinya kita inilah semua, jangan cari gonson di mana-mana. Cari dah di dalam dada daging kita. Jadi Ibu Herman, ya, nggak usah pusing-pusing, Bu. Ibu beruntunglah ketemu gonson. Karena dengan bertemu gonson, Ibu tahu setiap manusia itu punya jiwa Buddha, punya kekuatan yang sama. Kuat, tenang, suci, bebas. Memang bukan mengatakan kalau kita udahlah biarin aja, kita jangan mau tahu, bukan, ya. Kita bagaimanapun itu adalah jiku, itu kan engkau kita, kan. Jadi kita mesti tahu juga keadaannya. Kalau memang anaknya tidak mau peduli, kalau kita bisa peduli sekuat tenaga ya kita peduli. Tapi kalau memang tenaga kita nggak cukup untuk, karena itu kan jauh, jiku jauh. Kalau jiku mau datang ke rumahnya Ibu Herman, ya itu paling baik sebenarnya. Jadi bisa saling jaga, tiap hari bisa ketemu, bisa kasih makan terjamin, kan, semua. Jadi kita pun nggak khawatir, kan begitu, ya. Jadi nggak khawatir. Kalau sekarang jauh, Ibu khawatir. Satu-satu jalan gimana? Ya itu kita mesti doa, daimoku yang banyak. Kalau kita daimoku yang banyak, ya timbullah kekuatan dunia Buddha. Maunya kita bisa tenang, kita pasti percayalah, ya jiku walaupun sudah tua
pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, kalau kita mau kita daimoku untuk menimbulkan getaran dunia Buddha untuk anak-anaknya. Ya. Yang paling baik ya jiku sendiri harus bisa daimoku sebenarnya. Kita hidup sekarang ini kan menjalankan karma masa lampau kan. Nah, ini kan karma semua. Ketemu anak begini, ketemu engkau begini, ketemu suami begini, ketemu istri begini, semua itu karma. Yaitu yang kita harus jalani. Makanya kita katakan kalau umpamanya kita enggak ada gonson, ya itu dikatakan udah nasib nggak bisa rubah, udah memang takdir. Tapi kalau agama Buddha kita tidak ada tidak dikatakan tidak ada tuh nasib saya, tidak ada dikatakan takdir. Semua itu bisa berubah. Berubah bukan berarti kita diam-diam nanti kita bisa berubah sendiri, nggak bisa. Apa usaha kita? Usaha kita itu ya dengan doa daimoku. Daimoku itu bisa menembus ruang dan waktu, Bu. Jangan Ibu merasa jiku itu jauh di Tangerang ya. Saya daimoku bisa terima nggak, bisa menggetarkan nggak? Daimoku kita itu bisa menembus ruang dan waktu. Itu harus kita ingat. Makanya umpamanya anak kita ada di Amerika pun, kan? Kalau daimoku kita untuk anaknya, itu pun bisa tembus sampai di ruang dan waktu, sampai jauh dimanapun. Tidak ada tembok yang menghalangnya. Kita daimoku dengan sungguh hati, percaya sungguh hati. Jadi kalau Ibu terus mikirin begini, nanti Ibu sakit di mana? Siapa yang mikirin lagi? Nggak ada yang peduli lagi sama jiku. Kalau Ibu sakit, kan? Kalau Ibu masih kuat, masih sehat, masih sekali-sekali bisa datang lihat jiku. Tapi kalau Ibu khawatir nggak bisa makan, gimana? Sakit gimana? Apalagi sekarang, ini musim penyakit-penyakit. Itu banyak temen yang kena DBD juga loh. Jangan, bukannya talent sama sehat. Tina, temen di Muara Karang itu yang kena DBD sekeluarga. Jadi kita kalau jiwa kita lemah, kita bisa mengundang penyakit. Makanya kenapa kalau dikatakan kita harus gembira, jangan mengatakan sinjin kita itu turun naik. Sinjin kita itu harus naik terus. Harus semangat terus. Kenapa? Dengan caranya gimana? Yaitu dengan pertemuan, dengan dengar kata-kata Buddha. Kenapa kita punya susunan? Terus ada pertemuan terus. Untuk apa? Untuk kita semangat terus. Karena memang kita manusia kan suka lupa, kan? Ada ibu yang barusan tanya saya, kenapa ya Bu ya? Sekarang saya semangat dengar. Tapi begitu keluar aja dia udah lupa. Udah lupa dia bilang gitu. Makanya kita harus sering-sering. Nah, daimoku kita inilah ya yang bisa membuat kekuatan dunia Buddha kita. Untuk menerima kata-kata Buddha pun kita sebenarnya harus daimoku. Kalau kita nggak daimoku, memang sulit untuk menerima kata-kata Buddha. Ada yang kita siap ke buku, kita udah siap ke buku, nggak bisa berhasil. Kita ngomong apapun, dia cuek aja. Karena makanya kenapa kalau kita siap ke buku, coba aja. Kamu daimoku dulu, daimoku aja. Habis dia daimoku, baru kita bawa dia pertemuan. Dia bisa dengar, bisa menyerap kata-kata Buddha. Tapi kalau umpamanya dia kita cuma kasih tahu begini-begini, apalagi yang berduit, kan? Nggak bakalan dia dengar. Kalau yang berduit, dia merasa
ya kesulitan itu biasa kan. Jadi dia merasakan kalau berduit, duit itu lebih berkuasa. Jadi kita jangan merasa putus asa, mikirin sampai berlebihan. Mikir mas, semua orang pasti mikir, ya Bu. Nah, pasti mikir, semua orang pasti. Nah, cumanya jangan berlebihan sampai. Ya, kalau saya juga tiap hari pikiranku juga mikir, ya. Ada yang saya pikirin, tapi ya makannya tetap makan saya. Makan sebentar-bentar, kok mikirnya apa? Udah baru makan, tapi pengen makan lagi. Terus buka kulkas, lihat ada makanan apa. Padahal udah tahu di kulkas nggak ada makanan. Tapi ini pikiran ini pengen tuh makan terus. Makanya kolesterolnya tinggi itu nggak turun-turun tuh. Jadi ya kita ini ketemu Namyo Renge-kyo ya. Ini sudah sangat-sangat sebenarnya sudah kita dikatakan manusia yang paling beruntung lah, yang bisa terima kata-kata Buddha dan bisa terima Gonson dan bisa mempertahankannya sampai ini hari lah ya, sampai ini hari. Tapi memang kita manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Kita ya seperti kata Ibu Ki-Siang, kita bisa marah, bisa. Semua sama. Bukan cuma kita. Saya Dharma Duta. Ibu-ibu umpamanya ya umat biasa, Ibu Pisang Cikutan, ketua daerah, KU, semua manusia biasa. Semua pun bisa marah. Tapi marahnya sekejap. Habis itu nggak boleh begitu ya. Seharusnya kita sudah belajar nggak boleh ya terus marah-marah kan. Jadi kita semua ini sekejap marah, tapi sekejap kemudian bisa sadar. Nah, nggak bagus marah-marah terus. Kalau kata Ibu Pisang nanti kalau marah-marah terus, ya jadi apa? Kita ngundang penyakit. Jadi kalau bilang kejahatan besar nih bisa menjadi kebaikan besar. Memang harus ada gerakan dari kita. Doa, gerak. Nah, kalau umpamanya gerakan kita apa? Ini kalau kita lihat yang kalau umpamanya dalam sekup besar ya di susunan kita ini, kan? Karena kita tidak diakuin, ya, tidak diladenin sama biku. Tapi kita nggak diam-diam aja, tunggulah. Nanti suatu saat juga biku bisa sadar. Enggak begitu. Kita sendiri juga bergerak. Kita sendiri juga umat semua doa dan bergerak dan tetap mencari dan belajar gosyo yang sebenarnya. Ya untung kita sih umpamanya nih kita ini ya dibandingkan dengan yang lain itu. Mereka tetap menjalankan pengfitnahan dharma. Kalau kita mengatakan kalau kita tidak diladenin, kita tidak ikut, tidak diladenin biku dan tidak ikut di sana, kita tidak mengfitnah dharma. Karena kita belajar sesuai dengan gosyo dari Buddha Nichiren Daishonin. Dan bagi mereka lebih lagi memfitnah dharma. Karena kalau dari satu pihak mereka mengatakan guru mereka itu adalah pimpinan mereka yang paling tinggi. Dan dari pihak ini, pihak yang satu, guru mereka itu adalah biku-biku. Nah itu yang dikatakan mereka itu memfitnah dharma. Karena guru yang sebenarnya itu adalah Buddha Nichiren Daishonin. Dan kita yang selalu mengatakan tidak ada dua guru kita, cuma satu, yaitu Nichiren Daishonin. Kalau kita tanya mereka, oh guru kita itu yang pimpinan tertinggi. Dia bilang mereka nggak tahu.
Mama ditanya, Buddha Nichiren Daishonin lahirnya kapan? Pasti nggak tahu. Pertama kali sebut Nam-myoho Renge Kyo tanggal berapa? Juga pasti nggak tahu. Meninggalnya Buddha Nichiren Daishonin kapan? Nggak tahu. Kapan diwujudkannya Daigonson? Mungkin juga nggak tahu. Karena mereka selalu, oh guru kita itu pimpinan kita yang tertinggi itu. Jadi kalau begitu, kita tidak fitnah dharma. Dan mereka, siapa yang pertama kali melantunkan Nam-myoho Renge Kyo? Ya Nichiren Daishonin. Nah mereka mengatakan, nggak tahu. Yang melantunkan itu, ya pimpinan tertinggi. Jadi ini kelebihan kita. Tahu-taunya, yaitu kejahatan besar ini berubah menjadi kebaikan besar. Taunya kita lebih tahu apa? Lebih tahu tentang apa yang ada terjadi pada Buddha Nichiren Daishonin. Waktu beliau lahir, ya 16 Februari. Waktu pertama kali menyebut Nam-myoho Renge Kyo pada 28 April. Kan? Nah, waktu beliau mewujudkan Daigonson 12 Oktober. Beliau meninggal 13 Oktober. Nah, kita tahu semua. Itulah hari-hari besar daripada Nichiren Shoshu ini. Jadi kita juga harus tahu gitu. Jangan lagi kita merasakan begitu mindernya karena nggak ada biku yang meladenin kita. Kita malah seharusnya kita gembira kalau kita tidak ada di sana. Kita gembira loh, kita tidak ada di sana. Jadi kita tidak melakukan pengfitnahan dharma. Jangan kita terombang-ambing kalau ada yang datang ngomong beginilah, begitulah, terus disuruh tukarlah gonsonnya lah. Wah, tahu-taunya kita nggak mengerti. Oh begitu ya, begitu ya. Oke tukar. Jadi pengfitnah dharma besar kita jadinya. Jadi kita paling beruntung lah ya. Udah di NSI ini. Jangan lagi kita merasakan minder. Tidak ada minder. Kita harus merasakan saya orang paling beruntung. Jadi Ibu Herman juga nggak usah terlalu pusing mikirin, boleh lah. Boleh sekali-sekali kita datang lihat Jiku makan. Supaya Ibu, kalau saya lihat Ibu mah terlalu kurus sekarang. Ya, dulu mah nggak gitu kurus. Nah, jadi jangan kita jadi mengundang, nggak pusing-pusing jadi undang penyakit. Kalau terjadi apa-apa sama Ibu, kan Jiku siapa yang perhatiin? Ya, terus terang aja anak-anak kita pun ada kesibukannya masing-masing, kan. Nah, satu-satu jalan doa, kan. Getarkan dunia Buddha pada anak-anaknya. Siapa tahu namanya manusia itu bisa berubah, Bu. Kalau ada getaran nih, getaran Nam-myoho Renge Kyo, getarkan dunia Buddha di hati anak-anaknya. Pasti bisa berubah. Harus percaya, cuma dari Ibu aja harus percaya. Atau tahu-taunya Jiku itu bisa jadi sehat sendiri, bisa sehat lagi. Nah, dia kan bisa ngurus diri sendiri. Gimana suruh Jiku itu tetap harus daimoku. Nah itu aja. Saya tanya dikit ya. Saya mau tanya ya. Itu saya kan gini ya. Saya itu bukannya kesal ya. Kesian aja gitu ya, kepikiran terus gitu, kebayang-bayang. Itu saya bagaimana mesti ngilanginnya gitu, bingung gitu. Saya pengen apa sih, memang sih saya saya juga doa udah cukup gitu ya, pengen tenang pikiran saya, jangan selalu ingat terus gitu. Tapi ini kepikiran terus kayaknya babanya kasihan amat, gimana gitu. Itu saya nggak habis lupa lah gitu, maksudnya masih keingatan terus itu. Mestinya gimana saya Bu gitu. Saya mau tanya sama Ibu Krisanti, bagaimana nih? Saya kan mungkin kurus nih. Saya juga jaga kesehatan juga. Bingung kadang-kadang jauh sana saat. Kalau saya mau kemari juga kan kayaknya nggak enak juga sama anak-anak gitu. Itu aja yang saya jangan bingung itu.
Iyalah Bu, saya juga maklum Bu. Saya juga mikirin, ya. Saya punya anak juga ada satu yang jauh di situ. Saya juga mikirin. Saya juga mikir sama kayak Ibu kan, mikir kan. Cuma anak saya masih muda kan. Iya, Mungkin dia juga, sendiri masih ini. Kan kalau Jiku kan udah tua kan. Saya Iya. tahu Ibu merasa kasihan. Sama lah Bu. Semua orang pun punya hati lah bilang, punya pemikiran itu. Memang kasihan. Tapi satu, cuma kita bisa apa? Kita cuma bisa daimoku aja. Untuk tenangkan diri sendiri dulu, kan? Kita kita daimoku untuk Jiku. Tenang dulu, Ibu sendiri nggak tenang. Gimana ada getaran ke Jiku, kan? Ibu sendiri harus daimoku yang kuat, yang banyak, bisa tenang dulu. Kalau tidak Pokoknya tenang, saya paling seperempat jam lah. Ini pinggangnya udah rasanya sakit gitu. Kalau lama dulu. boleh duduk, Bu. Boleh Mampu duduk. ya. Iya. Boleh duduk. Bukan mengatakan tidak boleh duduk. Boleh duduk. Nah, karena enggak kuat, boleh duduk. Duduk, ambil posisi. Seperempat jam itu enggak cukup, Bu. Belum tenang, ini pikiran masih melayang-melayang. Udah selesai. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, jadi Ibu daimoku untuk tenangkan diri sendiri dulu. Nah, memang kasihan, tapi kita ingat setiap manusia itu ada karmanya masing-masing. Padahal kalau kita saya tadi katakan, kita ketemu nih hukum, kita bisa merombak kita punya karma. Karma akibat memang harus kita terima. Tapi kita bisa bikin karma baru, yaitu dengan daimoku yang banyak, bikin kebaikan, kan? Jalankan seperti sekarang kita pertemuan ini, kita sudah membuat satu kebaikan mendukung susunan ini. Walaupun belum ketemu, belum tatap muka, memang sekarang ada lagi pertemuan online, tapi ada didukung nih, Ibu dukung. Kalau Ibu nggak dukung, tinggal seberapa orang kita terhubung, kan? Tapi Ibu dukung, itu sudah satu kebaikan. Jangan dianggap remeh, ini pertemuan, males lah, ini kan pertemuan begini. Tapi kita masih bisa ketemu muka loh, bisa melihat, bisa ketemu. Walaupun tidak tatap muka, ini saya lihat Ibu kan, lihat jadi begini. Saya udah ngeliat si Acun udah lama, nggak pernah kemarin kemana gitu dia? Acun, ada apa? Dia ada. Saya sering ketemu dia. Ya, saya juga setiap kali ketemu dia pun saya juga kasih tahu kan. Tapi ya dia tetap bilang nggak mau, anaknya nggak mau. Saya bilang sebenarnya kamu di rumah ada wifi ya. Wifi sudah nggak usah beli, tinggal suruh anak kamu itu pencet aja, sentuh aja itu link itu yang kecil aja bisa itu cucu saya ini sih ayah yang mencetin ini yang kecil. Itu aja cuma segitu, dia bilang nggak, anak saya nggak mau. Cuma bukan anaknya nggak mau, cuma dia sentuh aja. Dia lagi lihat gila sinetron. Dia bilang nih sinetron udah jam berapa sampai jam 12 terakhir, dia bilang gitu. Saya pun mau nonton drakor, saya juga gila drakor. Tapi saat pertemuan, ya saya tetap pertemuan. Saat daimoku, saat gongyo, ya tetap saya gongyo, tetap saya daimoku. Jadi satu hari paling sedikit, ya saya 1 jam. Paling sedikit. 1 jam itu kalau paling sedikit pun setengah jam. Enggak bilang mengatakan ini harus ada lah daimoku kita. Jadi karma masing-masing Bu. Walaupun Ibu sama Jiku itu bersaudara kandung ya, karmanya lain-lain. Ya, betul. Karena Ibu lebih beruntung karena masih mau menjalankan. Jiku pun beruntung ada Gonson, tapi tidak bisa menjalankan kan. Kadang-kadang aja kalau dia ingat dia daimoku kan. Tiap hari jadi daimoku tiap hari. Tiap hari bisa lihat. Sudah harus
Daimoku itu Oh. nggak mengatakan cuma sedikit, belum. Kita waktu Yes. Daimoku itu baru-baru Daimoku, pikiran kita belum fokus, belum udah Masih. kemana-mana. Nah. Jadi ibu nggak usah terlalu khawatir ya, masing-masing punya karma ya. Tapi kita memang bukan mengatakan udah biarin aja lah itu, enggak juga. Itu artinya Nanti kesel. ya kalau kita nanti ada waktu, kita pasti datang kan, pasti kita datang lihat. Ya begitu. Kami karena pisahnya jauh, ya kalau bisa ibu ya bawalah Jiku ke rumah. Cuma satu-satu jalan itu, bawa ke Teluk Gong. Ya udah, lebih jadi nggak khawatir, makan nggak khawatir, udah kan ada yang jagain. Nah, gitu. Udah biarinnya tinggal itu yang rumah situ ya tinggalin aja. Daripada ibu mikir terus nanti dari perasaan kita, dari pemikiran bisa jadi penyakit loh. Nih, hati-hati. Nah, kenapa orang bisa stres? Kenapa orang bisa stroke? Padahal jaga makan, olahraga, kan? Tapi kok bisa stroke? Karena stres. Udah stres, stroke, nanti stop. Nah, udah stop, ya udah bye-bye gitu. Ya itu, ya. Jadi kita ya pertemuan pun adalah semangat supaya kita semua tetap pegang gonson semangat. Pertemuan mah saya paling pertama, saya kan nggak suka nonton sinetron, nggak suka saya sinetron. Saya demen gini, pertemuan, nonton politik saya demen, tapi nonton juga kalau waktu saya pertemuan ya udah lihat, nggak usah ngurusin gitu, saya pertemuan Iyalah. penting gitu, nggak Ya nggak ngurusin apa-apa. gitu saya. Gitu. Kalau sekarang ibu nggak suka sinetron, nggak Sinetron, apa-apa. enggak. Sukanya Politik. berita, politik. Betul. Nah, masa akan datang Ibu Herman jadi anggota DPR gitu, berpolitik nanti kan. Ini apa yang kita kerjakan sekarang itu untuk masa akan datang. Ya. Apa yang kita jalankan sekarang untuk masa akan datang. Kenapa kita sekarang ketemu nasib begini? Jiku kenapa begini? Ibu Herman kenapa? Pusing mikirin, kasihan. Nah, masa akan datang. Sekarang jalanin dengan semangat lah, jalanin hukum ini dengan semangat. Masa akan datang kita nggak akan dikhawatirkan lagi, dipusing lagi dengan ikatan karma begitu, udah enggak lagi. Itu ibu harus ingat. Sekarang harus terima aja, ini nasib. Nanti pun akan berlalu semuanya, kan? Pasti akan Terima kasih berlalu. banyak, Bersati, masukannya terima kasih banyak. Saya jalani nanti ya gitu. Demokonya lebihan, ya. Saya demokonya lebihan. Harus konsentrasi gitu kan ya. Kayak gitu harus betul-betul. Ya. Pikiran kita jangan sampai kacau gitu ya. Iyalah, jangan kacau-kacau lah ibu. Jangan sampai stres lah, nggak usah sampai ini, nggak usah terlalu di ini. Cobalah daimoku yang banyak supaya tenang hatinya. Nah, kalau udah tenang, kan baru bisa mikir mau gimana. Cobalah daimoku getarkan dunia Buddha dari Jiku supaya mau ikut ke Teluk Gong gitu. Nah, ya saya rasa juga saya cukup sekian, mungkin nanti ada tambahan lagi sama yang siapa gitu. Ini hari pertemuannya ada 12 orang kan. Ya Bu, kita ada Ibu sama-sama lah jalan. Ibu Golihwa ada. Ada, saya tahu tuh dari Nah, Ibu Golihwa Tapi- coba. Udah lama nggak Ini- dengar suaranya. Iya, katanya mau ngomong itu. Mau ngomong. Go. Lihwa, Saya Ngomong. soalnya suaranya jalan tadi masuk. Saya mute. Coba, kok ini tinggal ditekan yes kok. Opo Halo. gimana? Tinggal ditekan yes aja, ini di mute soalnya. Poponya di tuh mute.
Oh, dia matiin suaranya. Aku mute tuh tadi suaranya. Soalnya tadi suaranya bocor. Masih ada 10 menit. Masih ada yang mau. Susana. Ibu Susana mau kasih masukkan nggak sedikit? Susana. Cucu Ilai Susana. Susana Alwana. Alwan cucu Ilai. Alai Yongma. Alai Yong. Oh, Bekasi ye. Iya. Ya iyalah. Ibu Susana. Ini ku bu lu bu hati lu. Mas Dilo, Ya. keluar dong fotonya. Bu Orangnya. hati ane ku lah. Pak Aloy mau lihat tuh. Susana. Pak Aloy mau lihat dulu, lama nggak lihat. Siapa tahu tambah cantik lu. Woi, Susana. Susana siapa? Makanya semua sudah kenal dia, tapi kan dia Ih, Susana kan Damaduta juga kan ya? ya. Damaduta mana dia waktu? Pak Aloy ya, tinggal lihat Oi. 10 menit. 10 menit kasih masukan ke Ibu Herman supaya lebih semangat. Aduh. Sudah Saya ini nggak kami bisa. kok aduh sih. Saya dengarnya aja udah ini gimana mau kasih dia ini ya. Saya dengar aja ikut dia sedih gimana saya mau kasih masukan. Sedih. Masukan gimana? Iya. Kalau udah satu orang ulang gitu, udah umur berapa? 80 ya si Jiku ya. 82. Dia sendiri. 82. Yalah, bilang Ya, kayak tadi lah Ibu. Kayak tadi Ibu Kristanti bilang, Ibu dulu tenangkan diri dulu, demoku dulu. Baru timbul plastiknya, baru doain kasih Jiku. iya. Atau Jiku nggak mau ke Telogong. Mungkin ya gitu lah, kalau gimana ya. Kayaknya sih ya ini anak sayanya kayak kurang siap gitu. Anak sayanya kurang siap. Oh, iya, iya. Kita ngerti Iya. lah ya. Ya, Ya, maklum. Ya, malum nggak ngerti. Ya. Iya, saya pikir satu-satu jalan Ibu Herman, demoku, banyakkan tenangkan pikiran dulu, jiwanya tenangkan jiwa dulu, baru nanti mau selanjutnya mau gimana, baru ada plasnanya, baru bisa mikir. Ya, Ibu Herman kalau sendiri nggak mau, sendiri masih pusing mikirin terus, nggak bisa makan, kurang makan nih, nanti sakit Jiku gimana? Siapa yang mau ini? Sama aja. Ya, Ibu Herman dulu, ya. Ya memang ngeliat Ibu Herman kurus banyak loh. Ya. Nanti gelisah. Gelisah ya. Iya, daimoku itu jangan pikir daimoku kita nggak. Daimoku kita itu satu kekuatan loh. Ya. Kadang-kadang ya, dulu ya saya cerita pengalaman ya. Dulu Ibu Syok, dulu saya lagi bangkrut jatuh, ya usaha. Ibu Syoi cuma kita hidupnya dia lem amplop gitu ya. Saya sampai bingung loh. Saya demoku nih sampai kayaknya gimana ya? Nggak rasanya susah, nggak rasanya ini loh pikiran saya. Tenang aja sampai saya tanya Johannes Jung loh. Apa saya salah nggak ya? Demoku nih sampai memang kuat ya waktu itu ya saya demoku ya. Jadi rasanya nggak rasa susah atau gimana loh. Tenang aja pikirannya. Itulah Ibu
Bu Herman, demoku dulu. Jadi pikirannya udah tenang, baru kita bisa mikir apa yang selanjutnya. Yang ini kita mau atasinnya kesulitan ini. Gitu aja, Pak Ibu Herman. Maksud saya gini ya. Maksud saya mestinya saya saya doain dia di Moku dia gitu. Apa maksudnya caranya maksudnya apa saya ngapain gitu maksudnya nyebut nama Jiko Pak Bu enggak gitu gimana? Dari bayangan aja, kalau kita doain aja, bayangin ini ya, Jiku juga bisa. Ya, Ya, tapi juga di yang Moku penting sini. Ibu Herman dulu, jiwanya tenang dulu, kayak dulu saya gitu loh. Tapi tenang aja tuh. Kayak nggak ada susah, nggak ada apa loh. Waktu itu saya ngalamin, saya daimoku bisa kayak sebenarnya ya waktu itu saya bangkrut tuh ya, kita udah susah sekali tuh. Tapi pikirannya tenang. Nah, udah tenang baru bisa mikir kita mau ke depannya mau apa, tahu-taunya ketemu jodoh yang baik, import sampah dari luar negeri. Ya, bisa ketemu begini. Sampai bau udah itu kan saya kan rumah saya di Cengkareng Indah ini, saya pindah kan ke Telogong, ngontrak sampai bisa beli rumah di sini. Itu aja dulu, Ibu Herman. Tenangkan diri dulu. Demoku banyak, pasti bisa tenang. Nanti bisa inilah. Memang nggak rasanya susah lagi, nggak rasanya gelisah lagi. Tahu-tahunya kita bisa timbul jiwa Buddha kita. Kita bisa ini mau selanjutnya mau gimana, mau apa, ya. Jadi baru jikunya juga bisa tenang pikirannya. Dari Ibu Herman dulu, ya Bu. Ya, terima kasih ya nanti saya jalanin. Memang ya, apapun ya, kalau kita ketemu kesulitan apapun, itu ada hikmahnya. Cerita ya. Ya, jadi nanti kalau ada umat yang ini kita bisa kasih tahu pengalaman kita. Bukan itu kenapa saya ini sial banget atau apa. Sebenarnya ada hikmahnya. Setelah itu kita bisa lepas, kayak Gosio itu kan pada bilang kesulitan besar kita bisa ketemu ini ya apa namanya itu bisa ketemu kebaikan. Kebaikan besar ya gitu ya. Saya rasa gitu aja lah ya. Memang kalau kita udah ketemu kesulitan apapun jangan kita takut. Tenang aja. Kita kadang dulu kalau belum kenal Gohonson, suruh daimoku itu bisa. Tapi ternyatanya kita coba bisa. Jadi ketemu kesulitan kita bisa tahu, bisa pengalaman itu bisa kasih tahu ke umat-umat. Gitu aja lah Bu Herman ya. Terima kasih. Nanti saya jalanin. Ya. Thank you. Yang penting percaya lah, sungguh hati. Ya, Percaya. Iya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Herman? Suaranya nggak kedengaran, Hartina. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Herman? Ya. Udahlah, udah cukup tuh jamnya tuh. Nanti lagi lah kita minggu depan lagi kita lanjut. Ya, Hartina. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Tadi cukup jelas sih. Saya nangkep poinnya Kristanti kalau Shinjin itu nggak boleh naik turun, naik terus dong, gitu. Terus sebenarnya hukumnya agung, tapi balik lagi ke manusianya bisa nggak yang mewujudkan itu untuk jadi agung, gitu kan? Jangan hukumnya agung, manusianya sesat, ya boyong kan, nggak guna juga sebenarnya gitu kan. Ya mungkin itu sih kesimpulan yang saya bisa tangkap sih dari
pertanyaan tadi. Baik, karena waktu juga udah pukul 9, mungkin kita akhiri aja atau mungkin masih ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada yang menambahkan lagi, kita tutup karena waktu sudah jam 9.04. Nah, kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu dan Ibu. Selamat malam semua. Adik-adik. Sampai ketemu. Dah.